Dia tidak punya suami, tiba-tiba hamil. Kira-kira dirajam nggak? Oke. Apakah, tunggu dulu, tunggu, belum selesai. Maryam itu hidup di zaman Musa. Yesus belum lahir. Kok bisa Yesus lahir di zamannya Musa tuh? Gimana tuh? Isa lahir di zaman Musa. Ya, silakan. Oke, berarti tadi Anda katakan Yesus itu adalah anak biologis dari Yusuf dan Maria. Pertanyaan saya, Isa itu kenapa lahir di zaman Musa? Itu pertanyaan saya. Maryam kan saudara Harun dan Musa. Coba dijelaskan, mampu nggak? Dinda, saya tanggapi dulu narasimu di awal. Kau katakan Yesus punya ayah, yaitu Yusuf, betul? Ya, Oke, berarti Yesus itu anak biologis ya, antara Yusuf dan kan. Maria. Loh, tapi punya ayah. Mana ada Gimana dia sih? lahir secara biologis? Enggak, tadi kamu katakan Yesus punya ayah enggak? Bukan ayah biologis. Jadi ayah apa? Nah, sekarang Isa lahir di zaman zaman Musa. Kira-kira gimana? Jawabkan dulu itu gitu loh. Nanti dulu ke sana. Jangan takut Dinda ya. Jangan langsung Nggak takut. kejam gitu loh. Kenapa? Lantas Yusuf ini ayah apanya Yesus gitu loh. Yusuf bukan ayah biologi ya. Ya lantas Yesus itu ayah baru apanya? tunangannya. Oke, ketika Maria dan Yusuf tunangan, apakah itu serta-merta dikatakan Yusuf itu adalah ayahnya Yesus? Dia tunangan ya, bukan secara biologi. Berarti tidak menikah mereka ya? Masih tunangan. Oke, lantas jawab dong, bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi? Dia kan hamil tanpa seorang suami nih. Udah? Oke. Iya, silakan. Maryam tidak dihukum ya Maria karena calon suaminya ada. Ya, Gak kalau Maryam boleh boleh, dihukum. ulangan Sebentar dua-dua. dulu, Dia, saya belum dulu. jawab. Kamu Yang dengarkan kamu saya udah dulu, dengarkan saya. kerasukan gimana? Tidak, dengarkan saya. Dalam ulangan 22, nomor 13 sampai 30, jelas dikatakan wanita yang hamil itu nggak boleh dinikahi. Kecuali laki-laki itu mengaku telah memperkosa dia. Udah? Oke. Iya. Dia ada calon suaminya Yusuf, sementara Maryam tidak ada suami, tiba-tiba hamil. Semestinya Maryam yang dihukum rajam, nggak punya suami, tiba-tiba hamil. Yang Itu saya yang tanyakan benar. Dinda, dalam ulangan 22, nomor 13 Nggak sampai usah kamu 30. fokus ke ulangan lagi, ini kan gampang. Kamu lihat kan, ya Karena dalam calon. kitab ulangan, Dinda, dalam kitab ulangan 22 dikatakan wanita hamil itu nggak boleh dinikahin. Kenapa Yusuf bisa menikahi Maria gitu loh? Dan kalau terjadi pernikahan itu tadi, kedapatan dia hamil, dia harus dirajam. Ini kenapa nggak dirajam? Ya, di mana dia dirajam kan tidak kan? Makanya saya Terbukti tanya kenapa? Itu pertanyaan saya jadinya, Ya kenapa kok tidak pertanyaan dirajam? justru yang kamu tanya kenapa Maryam tidak ada suami tiba-tiba hamil. Itu yang harus dirajam. Oke, saya jawab ya. Kalau Ya versi silakan. sangat jelas ceritanya. Ketika di dalam surah Maryam ayat 16 sampai dengan 34. Ketika Maryam mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh, lari dia. Di sebelah timurnya Bait Allah. Sudah, setelah dia melahirkan di tempat yang jauh itu, dia diperintahkan kembali kepada kaumnya. Sampai dia kembali pada kaumnya terjadi mukjizat yang tertulis dalam surah Maryam ayat 30, di mana anaknya yaitu Isa bisa berbicara di dalam buayan. Dan ketika Isa ibnu Maryam bisa berbicara dalam buayan ketika dia baru lahir, hal itu membuat para rabi-rabi Yahudi itu terkejut dan orang sekitarnya dengan mukjizat itu. Sebagian dari mereka tersungkur ke tanah, sebagian dari mereka melarikan diri. Iya, oke. Terima kasih. Sabar dulu, selesai, sabar dulu. Sabar dulu, saya jelaskan dulu ini ya tentang Maryam ya. Nah, setelah itu ya,
Maryam itu tidak dirajam karena mereka meyakini anaknya Maryam itu adalah anak yang memang dikehendaki oleh Allah kelahirannya. Mukjizatnya dikehendaki Allah terjadi pada diri Isa ibnu Maryam. Lantas perkataan saudara Harun itu bukan Harun Nabi Harun. Di situ tidak ada dikatakan Musa. Harun saudara Musa, tidak. Akan tetapi saudara dia bernama Harun di masa itu. Kalau kau menganggap Harun itu adalah Nabi Harun, berarti Yesus itu anak Abraham. Sementara antara Yesus dan Abraham itu beda jaraknya. Matius 1 nomor 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Udah nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Ini pertanyaan saya, Dinda. Tolong jelaskan kepada saya, bagaimana bisa Maria yang hamil tanpa seorang suami, yang hidup di tengah-tengah Yahudi, tunduk dan patuh pada hukum Yahudi, bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dalam Ulangan 22 nomor 13 sampai dengan 30 sudah ditetapkan, jangankan wanita hamil, wanita yang tidak perawan lagi saja itu tidak boleh dinikahi. Kalau kedapatan dia tidak perawan, itu akan dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Itu kalau tidak perawan. Nah, kecuali dalam Ulangan 22 nomor 28-29 dikatakan, kecuali si laki-laki itu mengaku telah memperkaos dia. Dia tidak punya daya upaya untuk mempertahankan kehormatannya. Nah, itu wajib bagi si laki-laki menikahinya dan gak boleh mengceraikannya. Silakan kau jelaskan kepada kami. Jangan kau katakan terjadi pernikahan sama Yusuf. Kalau pernikahan sama Yusuf itu terjadi, itu tidak mungkin. Karena wanita hamil gak boleh dinikahi dalam hukum tradisi Yahudi. Jelas dalam kitab Ulangan 22. Udah nggak usah banyak-banyak. Saya itu singkat langsung skakster ya. Iya. Bagaimana tadi kamu bilang Harun. Di mana pengakuan Harun? Isa telah lahir. Silakan. Di mana pengakuan Harun? Saudara Harun. Silakan kau jelaskan kepada kami bagaimana. Tunggu dulu. Kamu dari tadi panjang-panjang bilang Harun. Di mana pengakuan Harun atau bukti Harun melihat Isa lahir? Silakan. Itu sudah di luar konteks. Ya, nggak bisa jawab saudara-saudara. Mampus saudara-saudara, nggak bisa jawab. Oke, berarti Yesus nggak pernah lahir ya? Kamu jelasin dulu Harunmu itu tadi dari panjang lebar. Ya, panjang lebar bilang-bilang Harun. Di mana Harun menjadi saksi ketika Isa lahir? Coba. Mau jawab nggak? Iya, silakan. Harun ya, silakan. Jawab nggak pertanyaan saya. Kalau nggak mau jawab silakan turun. Loh, kamu dari tadi bawa Harun. Saya tanya kapan Harun melihat Isa lahir, kamu nggak bisa jelasin. Siapa yang mengatakan Harun melihat Isa lahir? Tadi kamu bilang saudara Harun tuh. Saudara Harun, gimana Harun? Berarti setidaknya Harun saudaranya Isa itu melihat Yesus Ya, Isa sama lahir. aja. Kapan Daud dan Abraham melihat Yesus lahir? Ya. Kalau Yesus lahir banyak yang lihat. Ya, Orang mana Majus, datanya orang Majus Abraham datang. Orang Majus Mana datang datanya? menyembah bayi Yesus, ya. Tidak. Bukti. Nah sekarang kamu sabar, kendalikan dulu dirimu, Dinda, ya. Jangan kau tunjukkan kebodohanmu di sini. Dalam Matius 1 dikatakan Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Jika memang Yesus anak Daud dan anak Abraham, memiroring dari pertanyaanmu tadi, sebut datanya di mana Abraham menyaksikan kelahiran Yesus. Nah, Abraham itu kan lebih dulu datang, ya. Berarti bohong Itu ya. silsilah. Ya kalau kamu bilang Abraham, Yesus bilang aku ada sebelum Abraham jadi. Iya, berarti Matius Nah, terus sekarang nggak usah, udah saya jawab. Sekarang di Iya, mana berarti Harun Matius melihat Isa Al-Mahir, cerot nongol Isa Al-Mahir di bawah pohon kurma. Berarti kita Matius 1-nya salah. Nggak salah. Loh, di ayat lain dia dipanggil anak Daud loh. Iya anak Daud kan silsilah. Ya, anak siapa sebenarnya? Anak Yusuf atau anak Daud? Ya, itu kan silsilah. Loh, kok silsilah? Apakah Daud menyaksikan kelahiran Yesus? Ya kalau kamu mau tanya dia anak Daud karena dia Yusuf dari keturunan Daud.
Oke, dari keturunan Itu. Daud. Oke. Sebentar, Melalui sebentar, jalur ayah apa jalur sebentar. ibunya? Sabar, Melalui sabar. jalur ayah atau jalur ibunya? Ya, sabar. Ya, Ya. disebut anak Melalui jalur Daud. ayah, melalui Kamu jalur dia, ayah atau jalur ibunya? iya, diam dulu saya jelasin. Ya, disebut keturunan Daud karena Yusuf dari keturunan Daud. Nah, Berarti anak sementara biologis Yusuf Isa, dia ya. Isa Berarti dia keturunan anak siapa? biologis Yusuf ya. Isa Berarti keturunan dia siapa? anak sabar dulu, Dinda. Coba, Kalau nasabnya kamu sambungkan melalui Yusuf, berarti Yesus anak biologis Yusuf ya. coba. Ya, kamu fokus. Nah, tadi saya Iya. sudah jelaskan silsilah ya. Nah, Iya, Isa, berarti Isa dia itu anak silsilahnya biologis gimana Yusuf Isa? kan? Coba. Berarti Yesus anak biologis Yusuf. Setuju? Setuju? Dinda? Dinda, berarti Yesus anak biologis Yusuf. Ketika nasabnya disambungkan kepada Yusuf. Kamu dengar ya, saya jelasin. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ menjelaskan silsilah Yesus. Nah, sekarang coba Melalui jelaskan melalui silsilahnya siapa? Isa dulu. Maria. Silsilahnya Isa. Melalui siapa? Saya udah pakai data loh. Kamu pakai data Iya, juga dong. silsilahnya ini, dengar dulu, sabar Dinda. Dinda, silsilahnya ini melalui jalur ibunya atau melalui jalur Yusufnya? Oke, saya jawab ya. Pakai Iya. data lagi. Matius 1 ayat 17 ya. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan Daud sampai pembuangan di Babel. Dan 14 keturunan sampai pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Ya, kamu buka Nggak ada suaranya. Matius 1 ayat 1 17. Sekarang kamu jelasin silsilahnya Isa. Silakan. Macet. Berarti melalui jalur Mbak. Coba jelasin silsilahnya Isa, coba. Nggak bisa, saudara, macet. sama kau. Coba jelasin silsilah Isa. Nggak bisa jawab. Masukkan kau, klarifikasi, sabar dulu Dinda Iwan. Dinda, sabar dulu Dinda. Dinda, aku tidak intervensi jawabanmu loh. Jangan kejang-kejang lah. Ya, silakan, silakan. Aku mau klarifikasi. Berarti nasab Yesus ya, garis keturunan Yesus ini disambungkan melalui Yusuf kan, berdasarkan Matius 1 sampai 17 kan? Udah saya jawab. Sekarang gantian dong. Masa kamu nanya melulu? Kamu jawab dulu. jawab dari Keturunan tadi. Isa itu ke siapa? Masabnya ke siapa? Kamu Supaya belum saya jawab tahu. dari tadi, Isa itu Dinda. masabnya dari Abraham dari siapa Saya pengen tahu. Ya, berat, saudara-saudara, berat. Berat. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, Nanti aku di-kick ya. Nanti aku di-kick. Lihat sebentar aja di-kick. Coba. Udah, saya nggak banyak nanya. Kamu gantian. Sabar dulu lah, jangan minta dikit lah. Dengan kayak gitu nggak bisa diam. Ya, saya nggak minta di-kick. Kamu jelasin aja. Keturunan Isa Al-Masih, masabnya Jadi sampai di saya mana? jawab. Saya jelaskan, tenangkan dulu Roh Ya, Kudusnya. silakan, silakan. Ya, kalau nggak bisa ditenangkan, buang ke paret ya. Ya, silakan. Kamu jelasin. Keturunan Oke. Isa ya. Dengar dulu, saya mau ngomong ini, dengarkan abangnya ngomong dong, Dinda. Ya. Silakan. Kalau kamu mau ngomong silakan ngomong, tapi ketika saya ngomong jangan dipatahkan ya, jangan dipotong ya, boleh? Silakan, silakan. Oke. Si Dinda Iwan membawa nasab Yesus berdasarkan Matius 1 nomor 1 sampai 17. Di nomor 17 jelas nasab itu tertuju kepada Yusuf. Jika nasabnya Yesus disambungkan kepada Yusuf, itu berarti si Iwan dan teman-teman Kristen mengakui Yesus itu anak biologis dari Yusuf dan juga Maria. Sementara di dalam Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya jelas dikisahkan Marianya ini belum jadi istrinya Yusuf, tapi dia sudah hamil. Mereka masih bertunangan. Maka benerlah teman-teman Kristen membenarkan fitnahan orang Yahudi yang mengatakan Maria telah berzinah dengan Yusuf. Kenapa begitu? Karena nasab Yesus yang malang disambungkan kepada Yusuf, ya, kepada Yusuf, ya, melalui jalur Yusuf sampai kepada Abraham. Nih,
Saya pakai Tunggu dulu data. lah, Dinda. Nih, saya kasih lihat datanya. Nah, kamu lihat nih, Yang lihat ke sini. mengatakan bahwa sabar Jangan dulu, nangis, lihat nih. Yang tadi saya bawa ya Yesus ya, Abraham, Ishak, Iya. Yakub ya. Lalu sampai Sampai ke Yesus ya Yesus. nih, Yesus terakhir nih. Ya, berarti Nah, Yesus tunggu anak-anak sebentar. Saya pakai data nih, Matius 1:17 tadi. Iya. Nah, sekarang Isa, silakan kamu jelasin Iya. silsilahnya Isa, silakan. Berarti kamu akui kan Yesus itu anak biologis Yusuf kan? Anak biologis Yusuf, Iya, Yesusnya kamu kan? jelasin dulu punya kamu, baru nanti kamu Iya, nanya tapi lagi. tidak. Nah, jelasin silsilah Isa saja nggak bisa. Gimana kamu mau jelasin silsilah Isa saja nggak bisa. Dinda Iwan, ya silsilahnya itu akan tertolak ketika kau katakan bukan anak biologis. Tapi kalau kau katakan benar anak biologis, maka diterima data silsilah tadi. Karena dalam hukum tradisi Yahudi itu sama dengan Arab, gitu loh. Kalau bukan anak biologis, nggak boleh disambungkan nasabnya kepada bapaknya tersebut, nggak boleh. Sebelum itu kau berikan kepastian, buat apa aku memberikan silsilahnya Yusuf, Nabi Isa lisan samamu, sementara silsilahnya Yesus aja pun cakar-cakaran. Yesus tidak akan punya silsilah ketika kau katakan Yesus bukan anak biologisnya Yusuf, gak punya silsilah. Udah, oke, saya jawab ya. Tadi kamu bilang orang Yahudi bilang begini, kami ini keturunan Abraham, kami bukan lahir dari perzinahan. Yesus menjawab mereka begini, jika engkau keturunan Abraham, mengapa? Sebentar dulu, kamu ngomong saya nggak potong. Nyambung itu loh, Dinda. Kamu nggak mampu dengan saya ya. Gak nyambung. Ya, nggak nyambung di mana? Kamu kan tadi bawa topik itu. Kamu bawa topik itu, saya jawab apa yang kamu bawa. Saya bertanya sederhana, Dinda. Sabar, Dinda ya. Pertanyaan saya sederhana. Tinggal kamu jawab iya atau tidak. Apakah Yesus ini anak biologisnya Yesus? Kamu sudah dijelasin bahwa dia bukan hasil biologis. Berarti tidak punya nasab. Jangan disambungkan nasabnya kepada Loh, Yesus. nggak apa-apa, itu kan pandangan kamu. Pandangan kamu kan begitu. Tidak bisa. Ngarang-ngarang. Ini dalil nih. Nih, dalil nih. Saya kasih lihat dalil nih. Nih, kamu lihat nih. Ya. Kasih Ini. dalilnya. Kamu lihat nih. Kamu beri dalilnya, terserah dari literasi manapun. Bolehkah seorang anak yang bukan anak biologis seseorang disambungkan nasabnya dalam tradisi Yahudi? Bolehkah? Kamu ini, saya udah menjelaskan. Kamu nggak percaya nggak apa-apa. Cuma Bukan sekarang masalah gantian. Coba kamu jelasin. Dinda, Silsilahnya Isa dulu. Aku pengen tahu dulu. tenangkan dirimu. Kalau kau katakan bukan anak biologisnya Yusuf, maka silsilah Yesus itu tertolak. Ya. Buka silsilah dia melalui ibunya. Oh, kamu bilang tertolak. Bilang dong dari tadi bilang tertolak. Nanti saya tunjukin dalilnya. Oke, Tapi kamu dari tadi nggak bisa menunjukin dalilnya. Sabar, Dinda. Kalau kamu mau tunjukkan dalil, tolong tunjukkan satu dalil di mana seorang anak yang bukan anak biologis boleh nggak disambungkan nasabnya kepada seorang laki-laki? Tunggu ya. Dalilnya. Kita buka Alkitab ya, Matius 1 ya, ayat 1 sampai 17 ya. Supaya itu data ya. Nih, kamu mau tahu ya, ini silsilah ya. Nih silsilah nih. Ini dalil. Kamu bantah nggak apa-apa. Ya. Berarti Nah, sekarang Yesus. sebentar dulu. Udah kita baca Kan sih ini orang nih, botak nih. Nih, coba lihat nih. Nih, ini silsilah. Ya, ini dalilnya ini Matius 1 ya. Berarti Yesus itu anak biologis Yusuf. Nah, Ya.
diam dulu. Saya giliran kamu nanti. Nggak usah Saya dibaca lagi. Itu aku ya dulu, Dinda. ini silsilah tertulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang Oke. kamu tunjukin silsilah Isa di dalam Al-Qur'an. Saya pengen lihat supaya saya Jawab, tahu bahwa ya. Isa itu betul-betul hadir di Arab. Ya, Nih, silakan. saya jawab. Ya, Sekarang saya datang. silakan. Ini Dinda ya, jangan ngomong kamu Dinda ya. Saya akan buktikan bahwasannya Bible itu hanya bisa Noh, kamu bawa dulu Qur'anmu dulu. Berani saudara, berat saudara, berat. Sabar dulu. Kami tadi turunkan tuh diem lah. Giliran abangnya nih diem lah. Oke. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yang nulis ini dalam pemahaman dalam angan-angan Kristen adalah Matius. Oke. Muncul pertanyaan yang pertama. Dari mana Matius tahu silsilah ini? Dari mana Matius tahu silsilah ini? Sementara ya jati diri Matius saja tidak diketahui. Berarti dongeng. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka sampai nomor 17-nya. Ya. Kalau kamu mengakui jadi seluruhnya ada 14. Ya kan, malah dia nomor ini ya, Yakub memperanakan Yusuf Maria. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kalau kamu sambungkan nasabnya Yesus kepada Yusuf, berarti kamu mengakui kepada manusia bahwasanya Yesus anak biologisnya Yusuf. Oke, saya jawab. Kamu tenang aja. Jadi Sabar dulu Dinda. Gugurlah pernyataan mengatakan bahwasanya Yesus itu suci, Yesus itu kudus, karena ternyata terjadi perzinahan antara Yusuf dengan Maria hingga melahirkan Yesus. Kenapa begitu? Karena nasab Yesus yang malang disambungkan kepada Yusuf. Sementara, saya jawab Al-Quran ini Dinda ya, jangan dipotong dulu Dinda. Sementara ya Al-Quran kami benar melindungi dan mengangkat tinggi harga diri Maryam dengan tidak ada cerita bohong seperti ini yang mengatakan terjadi pernikahan antara Maryam dengan laki-laki siapapun. Murni dia memang melahirkan tanpa seorang suami. Itulah alasannya dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 dia pergi ke tempat yang jauh. Yang menyelamatkan dia bukan perzinahan. Yang menyelamatkan Maryam dari hukum rajam bukan perzinahan. Akan tetapi ya siasat yang diatur oleh Allah untuk Maryam agar dia bebas dari hukum rajam. Yang pertama dia pergi, yang kedua terjadi mukjizat yaitu Isa ibnu Maryam berbicara ketika dalam buaya. oke, saya jawab. Gantian dong saya diperbesar. Dinda, sedikit lagi abangnya Dinda, sabar. Ya, gantian saya Kalau kamu tolak, kalau kamu ngotot mengatakan ya Yesus ini adalah anaknya, bukan anak biologisnya Yusuf. Kalau kau katakan Yesus bukan anak biologisnya Yusuf, maka tak pantas nasab Yesus disambungkan kepada Yusuf. Yesus pun tidak punya nasab. Gitu loh. Silakan Dinda. Silakan Dinda, ditanggapi Dinda, silakan. Dinda Iwan, di mute itu Dinda. Teman-teman ditetep layarnya teman-teman. Ya, diperbesar dong. Saya mau kasih lihat data nih. Ya, silakan. Tadi kamu bilang Yesus berdosa. Memang kamu itu penipu ya. Nih, kamu lihat nih. Ya, 1 Petrus, Yesus tidak berdosa nih. Ya. Ini 2 Korintus ya, lihat nih. Kamu lihat, dia tidak mengenal dosa nih. Nah, terus kemudian ya kamu dengar lihat nih, ia tidak berbuat dosa nih. Ya, berarti kamu ini penipu, pembohong. Ya, pengajaranmu itu sesat, salah. Yesus itu tidak berdosa nih. Ayatnya banyak nih sampai 10 nih, sampai 11. Ya, Nih, sampai saya 11. Kemudian